Hello kids, welcome to Star Kids MDC Jombang GKPB MDC Jombang. Nah, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Meskipun ibadah kita belum bertatap langsung, tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kita tetap bisa berjumpa meskipun melewati via online. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow IG Star Kids MDC Jombang ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik menonton video ini untuk subscribe Star Kids MDC Jombang ya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Pastikan adik-adik semuanya sudah mandi ya. Pastikan juga adik-adik sudah memakai baju yang rapi dan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, di saat kita memuji Tuhan, adik-adik harus berdiri. Adik-adik mengikuti gerakan yang kakak nanti berikan dan juga adik-adik duduk saat mendengarkan firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, tidak boleh lari-lari. Ketika ibadah berlangsung juga, adik-adik tidak boleh makan. Adik-adik juga tidak boleh minum. Nah, adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan semangat dan sukacita, dengan sikap yang terbaik dari adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui via online. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak adik-adik untuk mentransfer persembahan sekalian ke nomor rekening yang ada di layar HP, di layar laptop, di layar TV adik-adik atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Pastikan hari ini adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Nah, adik-adik selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya harus sukacita dong. Hari ini kita mau sama-sama bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau telepon Tuhan Yesus. Berapa nomornya? 5. Kring. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah kumpulkan kami melalui YouTube Tuhan, dan hari ini kami mau beribadah Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami semangat untuk kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Star Kids, kita mau bersukaria bersama-sama ya. Kita mau katakan hari ini kita mau bersukaria. Yuk Kak. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Katakan bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Kita katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekali bersuka, bersukacitalah.
sukacitalah sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Katakan bersuka cita. Kavia. Siapa yang masih semangat? Kita harus tetap semangat ya. Kakak mau tes suaranya dulu. Buktiin kalau masih semangat, ada yang di rumah. Oke, masih ingat yel-yel yang kalau kakak bilang girls, 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 yang cewek bilang girls, girls, girls. Kalau kakak bilang boys, yang cowok bilang boys, boys. Teriak yang kenceng, gak apa-apa. Kita harus semangat. Oke, kakak cek ya suaranya. Girls, 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 girls. boys. Boys, boys, boys. Sekali lagi, girls, 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 girls. boys, 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 boys. girls and boys. Girls, girls, girls. Oke, Yeay. ayo kita pujikan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus berlari, mengejar semua cita, mengejar semua harapku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus berlari, mengejar semua cita, mengejar semua harapku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Yeay. Oke Star Kids, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya, kita mau siapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan janjimu seperti fajar karena janji Tuhan adalah janji yang terbaik. Oke? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jauh
Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya sakit, kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, janjimu seperti fajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu adalah janji yang terbaik Tuhan, dan kami anak Star Kids mau Tuhan menunggu janji Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah selesai Tuhan untuk memuji Tuhan, kami sudah selesai menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami, menyiapkan telinga kami, kami mau buka lebar telinga kami, supaya kami mau mendengar firman dengan baik, dan kami mau lakukan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ketika Kak Lidria menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sukacita. Nah adik-adik gak kerasa ya, minggu ini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Mei. Waktu sangat cepat sekali berlalu. Kakak sudah lama gak bisa bertemu adik-adik lagi. Kakak sudah lama gak bisa beribadah bersama-sama adik-adik lagi. Tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu bersedih. Karena kita bersyukur kita masih bisa bertemu lewat ibadah online hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak untuk setiap kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya yang bersemangat bersama-sama dengan kakak katakan amin. Wow, adik-adik luar biasa sekali. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang di sini pernah lihat kompor? Pernah lihat nggak? Terus siapa yang di sini pernah lihat api dikorek api? Nah adik-adik, gimana ya kira-kira kalau tangan kita dan kaki kita kena api? Pasti sangat panas. Makanya itu api dibilang berbahaya. Api tidak boleh sembarangan untuk kena anggota tubuh kita adik-adik, karena bisa terbakar. Kalau kita api yang besar yang membakar kita, pasti akan bisa membunuh kita adik-adik. Nah adik-adik, ada satu kisah tentang ada 3 orang adik-adik. 3 orang ini mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dapur api itu apa ya kak? Dapur api itu adalah suatu ruangan yang berisi dengan api yang sangat panas. Wow, kenapa sih kok mereka dimasukin ke dalam dapur api? Nah, hari ini kakak mau cerita sama adik-adik tentang 3 orang ini. Nah, adik-adik lihat gambar ini ya. Nah, gambar ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa adik-adik namanya ya? Benar sekali, namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah teman dari Daniel. Daniel siapa kak? Daniel yang minggu lalu loh yang diceritain sama Kak Yesika. Daniel yang dimasukin ke gua singa. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah teman dari Daniel. Nah, adik-adik, mereka ini hidup atau tinggal pada zaman pemerintahan raja. Raja ini namanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Siapa namanya adik-adik? Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini tidak mengasihi Allah adik-adik. Raja Nebukadnezar ini sangat tidak menyukai Allah. Nah, pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar, patung emas yang sangat besar. Kira-kira patung ini untuk apa ya? Nah, kita mau baca ayatnya bersama-sama di Daniel 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yuk kita mau buka Alkitab kita di Daniel 3 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Yang sudah temukan katakan hore. Sudah adik-adik? Wow, sudah temukan. Kakak mau bacain ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring. Beginilah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, Raja Nebukadnezar kejam sekali ya adik-adik. Yang gak mau menyembah dimasukin ke dalam dapur perapian. Dapur perapian itu kan sangat panas. Orang yang dimasukkan ke situ pasti akan mati. Nah adik-adik, orang-orang pada saat itu mungkin sangat ketakutan. Dan mereka mungkin pada saat itu mereka selalu mendengarkan bunyi-bunyian. Kalau ada bunyi-bunyian berbunyi, mereka harus segera mereka harus sujud menyembah patung itu adik-adik. Dan pada saat itu tiba-tiba bunyi-bunyian berbunyi, langsung seluruh orang pergi ke depan patung itu dan sujud
Abednego, mereka tidak mau melakukan hal itu adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mungkin pada saat itu raja berpikir mungkin mereka tidak mendengar. Maka dibunyikannya lagi adik-adik bunyi-bunyian itu, tapi tetap sama adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan hal itu. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Karena mereka tahu apa adik-adik? Kalau mereka menyembah patung itu, pasti Allah akan sedih. Makanya mereka tidak mau melakukan hal itu. Nah, tadi raja kan sudah berpesan, kalau yang nggak mau menyembah patung itu akan dimasukkan kemana? Ke dapur perapian. Nah, sebelum mereka masuk ke dapur perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas. Berapa kali adik-adik? 7 kali lebih panas. Pasti rasanya panas sekali. Nah, pada saat itu para prajurit membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dibawa ke dalam dapur perapian. Nah, adik-adik, ketika prajurit ini membawa dan memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur perapian, sampai apa yang terjadi? Prajuritnya mati karena saking panasnya. Mereka tidak tahan, pada akhirnya prajurit ini mati. Dan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur perapian. Nah, adik-adik, terjadilah suatu keajaiban. Apa ya adik-adik? Pada saat itu Raja Nebukadnezar berjalan-jalan melihat Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di dalam dapur perapian. Tapi adik-adik, Raja Nebukadnezar melihat di dalam dapur perapian itu tidak cuma 3 orang loh, tidak cuma hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi ada 4 orang. Kira-kira 4 orang. Siapa ya yang satunya? Siapa adik-adik kira-kira? Satu ini adalah Allah. Allah tidak mungkin meninggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah tidak mungkin tidak menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kerennya adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati. Mereka masih hidup. Karena apa adik-adik? Allah menolong Sadrak, Mesak, Abednego, dan Allah melakukan keajaiban kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka bertiga tidak terbakar oleh api yang sangat panas itu adik-adik. Kita mau kasih tepuk tangan untuk Allah yang melakukan keajaiban itu. Wow, luar biasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Nah adik-adik, kalau Allah itu Allah yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego dengan keajaiban yang Allah lakukan, maka Allah yang sama yang akan menolong adik-adik, dan Allah yang sama akan menolong kakak untuk melakukan segala hal dengan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Wow, Allah kita adalah luar biasa ya adik-adik. Wow. Nah adik-adik, kita udah dengarkan firman Tuhan tadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh api karena apa? Karena keajaiban yang Allah lakukan. Allah memang luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, saatnya kita mau ngapain nih? Kita mau ayat hafalan. Masih ingat nggak ayat hafalannya ada di mana? Ayat hafalannya ada di Mazmur 86 ayat 10a. Mazmur 86 ayat 10a. Karena apa ya? Lali aku. Besar dan melakukan keajaiban. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 86 ayat 10a.
sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Wow, adik-adik luar biasa sekali. Allah melakukan keajaiban bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adalah Allah yang sama akan melakukan keajaiban untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Semuanya sangat dan semuanya harus bahagia dan bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan keajaiban. Wow, saatnya kita mau akhiri ibadah hari ini adik-adik dengan sukacita. Nah adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang mampu menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang melakukan mujizat, Allah yang melakukan keajaiban kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami juga yakin dan percaya Engkau Allah yang sama yang akan melakukan keajaiban kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau sampaikan pengumuman nih untuk adik-adik. Minggu depan adalah minggu kelima, minggu terakhir di bulan Mei ini. Kita akan ada satu acara nih adik-adik. Kita akan ada ibadahnya tapi lewat Zoom seperti bulan lalu, seperti waktu Paskah lalu. Kita mau berjumpa lewat Zoom. Nah adik-adik, pastikan adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dengarkan dengan baik. Karena di minggu depan nih kita akan banyak game. Kita akan tanya jawab, yang dapat hadiah, yang menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Oke adik-adik, kumpulin semangatnya. Adik-adik kumpulin jawaban adik-adik bisa tulis, adik-adik bisa catat firman-firman minggu lalu, supaya nanti waktu ditanya adik-adik bisa menjawab firman dengan baik. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.